Kita mulai aja loh, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Kita mulai aja Ustaz ya. Ya, baik, silakan Kang. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya, dalam rangka thalabul ilmi. Salat beriring salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Enggak ada suaranya nih. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Sidik, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah apa Ustaz hari ini Ustaz? Makna kematian. Dengan tema makna kematian ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktunya kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita melalui thalabul ilmi kita pagi hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan dihitung Allah sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita haturkan kepada beliau, kelak beliau berkenan membantu kita sebagai umatnya. Amin, dan amin, memberikan syafaatnya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak semua pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Mudah-mudahan kita selalu sehat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hujan cuaca hujan. Bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas terkait dengan qada dan qadar. Pada pagi hari ini kita akan membahas persoalan kematian. Saya izin share ya. Ya Ustaz. Ya. Nah, para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kematian, banyak orang memahami bahwa kematian itu terjadi karena sebab-sebab tertentu. Jadi sebagian masyarakat kita memahami bahwa kematian itu dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu. Ada yang mengatakan bahwa jika orang terkena penyakit kanker, kemudian tidak dapat disembuhkan, akhirnya meninggal dunia,
jurang, kemudian kepalanya pecah. Nah, itu menyebabkan kematian. Ada juga yang kemudian orang tertusuk pisau, tepat mengenai jantungnya, dikatakan itulah yang menyebabkan terjadinya kematian. Para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, pernyataan ini adalah pemahaman yang keliru. Jenis pertama, memahami persoalan kematian. Nah, pertanyaannya, apakah pemahaman itu benar bahwa kematian itu dikarenakan karena sakit yang tidak bisa disembuhkan, atau karena tertusuk pisau, atau karena jatuh ke jurang, kemudian kepalanya pecah? Apakah itu yang menyebabkan kematian seseorang? Benarkah penyebab datangnya kematian itu adalah akibat peristiwa itu tadi? Nah, mari kita coba melihat faktanya secara lebih mendalam. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan pembahasan qada dan qadar dan pembahasan rezeki yang kemarin kita laksanakan, sama halnya kematian itu ada dua aspek. Yang pertama ada yang disebut dengan al-hal. Al-hal itu adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan kematian. Itulah tadi penyakit kanker, itulah tadi tertusuk pisau kena jantungnya, itulah tadi ketika kecelakaan jatuh ke jurang. Ini namanya al-hal, yaitu kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang biasanya dapat mendatangkan kematian. Hal ini bersifat tidak pasti. Bisa jadi karena tertusuk pisau itu dia meninggal dunia, bisa jadi karena penyakit kanker itu kemudian dia meninggal dunia. Tapi tidak pasti sifatnya. Bisa jadi meninggal dunia, bisa jadi tidak meninggal dunia. Karena ada juga orang yang sembuh dari penyakit kanker. Ada juga orang yang selamat dari tertusuk pisau. Ada juga orang yang selamat dari kecelakaan. Nah, sehingga inilah wilayah yang diketahui oleh manusia. Jadi inilah yang berada di bawah kekuasaan kita manusia. Ya. Namanya al-hal. Inilah yang kita upayakan. Nah, sedangkan al-asbab atau sebab datangnya rezeki ini bersifat kausalitas, ya. Artinya sebab menimbulkan akibat yang pasti. Jadi karena inilah sebabnya itu kematian yang bersifat pasti. Nah, masalahnya sebab pasti dari kematian ini adalah masalah yang gaib, ya, bagi kita manusia. Tidak ada di antara kita yang paham, yang mengetahui kapan kemudian kematian itu akan datang pada kita. Karena dia bersifat gaib, maka untuk memahaminya, untuk meyakininya, kita harus menggunakan dalil yang bersifat pasti. Memahami kematian yang sebenarnya, apa sebab pastinya, kita membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Nah, dalil yang bersifat pasti itu tentunya adalah Al-Quran. Ya. Dalilnya harus qat'i. Qat'i itu pasti, jelas. Baik itu qat'i tsubut dari segi sumbernya pasti, dan juga dari penunjukannya atau qat'i dilalah. Ini juga harus pasti. Qat'i tsubut pasti kebenarannya yaitu Al-Quran atau hadis mutawatir. Qat'i dilalah pasti penunjukannya tidak bisa dia ditafsirkan berbeda. Nah, untuk wilayah ini kaum muslimin tidak boleh berbeda karena ini bukan wilayah perbedaan pendapat. Ya. Jadi perkara yang dibangun dengan dalil yang qat'i tsubut maupun qat'i dilalah, ya, qat'i dari segi sumbernya dan qat'i atau pasti dari segi penunjukannya, ini bukan wilayah perbedaan pendapat.
Nah, sehingga setiap kaum muslimin, setiap ulama ini tidak boleh berbeda pendapat untuk perkara-perkara yang dibangun dari dalil-dalil yang qat'i tsubut maupun qat'i dilah. Nah, berarti kita harus merujuk kepada Al-Quran, ya. Apa sebenarnya sebab datangnya kematian itu? Apakah memang penyakit itu? Apakah memang kecelakaan itu? Atau mungkin karena tertusuk pisau itu tadi? Mari kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan kematian. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktu. Di dalam ayat yang lain, Quran surah Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha." Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Kemudian di dalam ayat yang lain, Quran surah Al-Baqarah ayat 258, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit." Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 28 juga disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 78. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikkum kumul mautu. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah." Di mana saja kamu berada, kata Allah, kematian akan mendapatkan kamu kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kemudian di dalam Quran surah Al-Jumu'ah, Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Nah, para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, dari dalil-dalil Al-Quran yang kita bacakan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa realitas kematian itu hanya berasal dari Allah semata. Jadi Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan. Jadi kenyataannya, realitasnya, kematian itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Jadi satu-satunya sebab kematian itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ternyata faktanya sebab kematian itu bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena tertusuk pisau dan lainnya, tetapi sebab satu-satunya kematian adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika datangnya ajal, ya. Ketika sampainya ajal. Jadi kalau bukan ajalnya, kalau belum ajalnya, maka dia tidak akan mati. Apapun kondisinya, apakah kecelakaan, apakah sakit kanker sampai stadium 4 mungkin, yang paling tinggi, atau kemudian
tertusuk pisau itu tidak akan mengalami kematian kalau ajalnya belum sampai. Nah, inilah yang menjadi sebab pasti meninggalnya seseorang adalah ketika sampainya ajal. Dan sampainya ajal itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya jika Allah telah menetapkan ajalnya, manusia tidak bisa lari darinya. Kalau ajalnya memang sudah datang, apapun upaya yang dilakukan untuk lari daripadanya tidak akan bisa. Ya. Meskipun kata Allah tadi di dalam Al-Quran, dia bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Meskipun dia sakit parah, ya, mengalami kecelakaan, kalau bukan ajalnya, maka dia tidak akan meninggal dunia. Kalau sudah ajalnya, maka dia tidak akan bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Ya. Kemudian kalau dia memang belum saatnya untuk meninggal dunia, maka tidak kemudian bisa dimajukan. Jadi setiap manusia akan mengalami kematian sesuai dengan ajalnya yang sudah Allah tentukan. Jadi satu-satunya sebab kematian itu yang pasti adalah datangnya ajal. Ya, bukan perkara-perkara hal-hal yang tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 61 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan juga tidak pula mendahulukannya. Nah, ternyata para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, ketika memahami kematian itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menentukan bahwa seseorang itu mati atau tidak. Satu-satunya sebab kematian itu adalah datangnya ajal. Ternyata pemahaman ini memunculkan sikap yang salah jenis kedua dalam memahami kematian. Ya. Ada yang mengatakan kematian itu datangnya dari Allah semata. Ya. Kemudian mengatakan usaha manusia itu tidak ada gunanya. Ya sudahlah, kalau memang betul sudah saatnya meninggal dunia, maka ya pasti akan meninggal dunia. Ya. Jadi menganggap usaha manusia itu tidak ada gunanya. Nah, manusia cukup hanya pasrah saja kepada Allah. Ya, sudahlah, kalau memang sakit tidak usah berobat. Kalau misalnya sudah ajalnya, ya pasti akan meninggal dunia. Mau berobat atau tidak berobat. Sudah pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berobat banyak biaya, buang-buang uang. Ini pemahaman yang salah jenis kedua. Apapun yang diberikan Allah, itulah ajal kita. Bukan obat yang tidak manjur, bukan dokter yang kurang ahli, tapi memang kalau sudah ajalnya nggak akan bisa ditolong. Kemudian memahami bahwa manusia tidak perlu bersusah payah dalam menghindari kematian. Karena kalau sudah ini waktunya ajal, kalau sudah datang waktunya nggak akan mungkin bisa dihindari. Ya. Nah, jadi mengatakan semua sudah sesuai ajalnya. Ya. Jadi inilah pemahaman kematian yang salah jenis kedua. Nah, lalu gimana pemahaman yang benar dalam memahami kematian ini? Pasrah secara total juga salah. Ya. Memahami menghindari kematian itu
dari usaha manusia semata itu juga salah. Jadi pemahaman yang benar itu seperti apa? Nah, sesuai dengan pembahasan qada dan qadar yang sudah kita bahas, bahwa kematian itu ada di dalam dua wilayah. Yang pertama, wilayah yang menguasai manusia. Inilah yang namanya al-asbab, sebab ya, yang bersifat pasti, yaitu ajal itu, kematian itu datangnya dari Allah semata. Ya. Yang kedua, ada wilayah yang dikuasai oleh manusia atau al-hal tadi. Ya, al-hal tadi itu adalah wilayah yang kita kuasai, yaitu kondisi-kondisi di mana biasanya bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau al-asbab ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada campur tangan manusia di dalam al-asbab ini, di dalam wilayah yang menguasai manusia ini. Dan ini merupakan qada dari Allah, yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Inilah sebab yang pasti kematian, yaitu datangnya ajal tadi. Dan ini yang harus kita pahami, ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, maka itu ketentuan Allah. Dan tidak ada hisab di dalamnya. Ya. Tidak ada di antara kita yang kemudian diberikan informasi terkait dengan kapan dan di mana kita akan bertemu dengan kematian. Tapi yang pasti yang harus kita pahami bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mendapati kematian. Jadi sebenarnya para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini semua sudah divonis oleh Allah mati. Namun kapan dan di mana kita juga tidak ada yang tahu, ya. Namun karena tidak tahu kapan dan di mana itu, maka kita harus kemudian berupaya. Nah, inilah wilayah yang kita kuasai. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai upaya? Ya, inilah wilayah yang kita kuasai, yang berasal dari manusia, yang berasal dari perbuatan manusia, yaitu bagaimana kemudian kita bisa menghindari kematian itu. Ya. Bagaimana kita menciptakan atau menghindari kondisi-kondisi yang biasanya mendatangkan kematian. Jadi kalau memang pertama kita berusaha untuk tidak sakit, ya, karena sakit itu adalah hal-hal, adalah kondisi yang biasanya bisa mendatangkan kematian. Maka harus ada upaya, kalau sakit ya berobat, supaya sehat. Atau kemudian ketika berkendaraan harus hati-hati gitu. Jangan balap-balapan, ugal-ugalan, ya, nanti masuk jurang misalnya. Ya, apalagi untuk jalan-jalan yang berkelok-kelok, ya. Ada kelok 9, ada kelok 14, dan kelok berapa gitu ya. Tidak boleh kemudian tidak hati-hati ketika berkendaraan. Tidak boleh membahayakan diri kita dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, inilah perbuatan-perbuatan yang kita upayakan, ya, untuk menghindari kematian, dan ini akan dihisab oleh Allah. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu terkesan atau termasuk kategori bunuh diri. Ini yang berbahaya. Ya, ketika kita tidak tidak hati-hati dalam berkendaraan, ketika kemudian kita tidak berobat ketika sakit, atau ketika kita tidak melakukan perobatan, ya, pada saat kita sebenarnya harus berobat untuk sehat dan seterusnya. Nah, jadi para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, ya, bagaimana kita bahas dalam materi tawakal kemarin, bahwa tawakal itu sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Maka memahami kematian ini
ya, ada di dalam dua kondisi, dua lingkaran. Untuk wilayah yang menguasai kita atau wilayah yang qada Allah, ya, wilayah yang menguasai kita, maka harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwa kematian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sebab apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kematian. Ini harus tertanam di dalam diri kita. Bagaimanapun usahanya orang untuk mencelakai kita, ya, harus kita yakin kalau Allah tidak berkenan, maka tidak akan bisa. Ya, maka satu-satunya kematian itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ada di dalam benak kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita hamba-hambanya yang selalu menolong hamba-hambanya, yang selalu bertakwa kepadanya. Kita yakin dengan ketakwaan, dengan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah, Allah akan menolong kita. Allah akan selalu melindungi kita dari kematian, dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, insya Allah kalau kemudian ini kita pahami, maka ini akan memunculkan semangat dalam berjuang. Kita tidak khawatir karena rezeki itu bersumber dari Allah. Ya, kita tidak khawatir karena kematian itu Allah yang menentukan. Nah, maka selama kita memperjuangkan agamanya, selama kita mendakwahkan agamanya, karena itu adalah perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita, Allah akan selalu menjaga kita, ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk wilayah yang menguasai kita, jadi pemahaman ini, yaitu wilayah yang menguasai kita, harusnya jadi penyangga, harusnya jadi penopang, ya, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Nah, sehingga apa? Di dalam hidup ini kita senantiasa terikat dengan syariat Allah. Jangan sampai pada saat kematian itu datang, na'udzubillah, kita sedang bermaksiat. Ya. Jadi makna, jadi iktibar, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Allah tidak memberikan informasi kapan dan di mana kita bertemu dengan kematian, adalah kita harus senantiasa menjaga diri. Adalah kita harus senantiasa berada dalam kondisi yang baik, supaya akhir hidup kita itu husnul khatimah, kebaikan. Karena setiap manusia itu nanti akan dinilai oleh Allah bukan awalnya, tetapi akhirnya. Kematiannya itu seperti apa? Ini nanti yang akan menjadi penilaian oleh Allah kepada kita. Ada orang yang selama hidupnya misalnya berbuat maksiat terus, tapi di akhir hayatnya taubat, di akhir hayatnya hijrah. Kemudian Allah panggil dia. Nah, ini surga bagiannya. Pernah ada satu ketika seorang Yahudi selama hidupnya itu kafir, ya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, bukankah di dalam kitab Taurat kita wajib menolong Nabi dan Rasul? Kenapa kalian tidak beriman kepada Muhammad? Apa kata orang Yahudi? Kami menunggu Nabi yang berasal dari Bani Israel. Kemudian dia katakan, bukankah di dalam kitab Taurat siapapun yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul harus ditolong? Dan akhirnya kemudian dia meninggalkan kaumnya, kemudian datang ke Madinah dan bersyahadat. Kemudian setelah bersyahadat langsung ikut jihad fisabilillah dan wafat ketika perang itu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kalian mau lihat penghuni surga yang tidak pernah melakukan sholat, inilah orangnya. Tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah melakukan amal-amal, tapi dia masuk surga. Nah, itulah orangnya, kata Rasulullah. Nah, makanya senantiasa kita berupaya untuk terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan atas izin Allah, ketika kita bertemu dengan kematian itu, kita sedang berada di dalam ketaatan. Sehingga kita wafatnya husnul khatimah. Ya. Jangan sampai
wafatnya su'ul khatimah. Karena ada juga sahabat Rasul, ya, dia ikut perang Badar, nah, tetapi matinya dalam kondisi kafir. Saya lupa namanya. Ada 2 orang sahabat Rasul ketika Rasulullah SAW bersabda, aku melihat, kata Rasulullah, dalam sebuah majelis itu, ada satu di antara kalian yang gigi gerahamnya itu ada di neraka. Nah, jadi semua sahabat yang ada dalam majelis itu satu persatu meninggal dunia. Dan yang meninggal itu dalam kondisi husnul khotimah. Tinggal 2 orang, ya, ada Abu Hurairah dan satu lagi. Dan ternyata sahabat yang satu lagi ini pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar meminta untuk diutus ke Musailamah Al-Kadzab, ya, yaitu nabi palsu yang mengaku dirinya sebagai nabi dikala Rasul masih hidup. Dan ternyata dia tergoda oleh tawaran Musailamah Al-Kadzab dan kemudian mengikuti agamanya dan mati dalam kondisi kafir. Nah, ini kita tidak tahu, ya, apakah akhir hidup kita ini baik atau akhir hidup kita ini buruk. Tidak ada kitab yang mengetahui. Nah, makanya kita harus senantiasa berdoa, harus senantiasa berupaya, ya, berada di dalam ketaatan ketika kita hidup. Nah, jadi para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa fungsi memahami kematian ini secara benar? Ya. Kalau kita bisa memahaminya secara benar, maka kita akan selalu berani dan bersemangat, ya, karena meyakini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu terikat dengan hukum syarak dalam hidup dan berjuang, karena kita mesti mengupayakan hal-hal tadi, ya, hal-hal kematian yang paling tinggi nilai. Jadi kita harus bercita-cita memang nanti ketika kita wafat harusnya berada dalam kondisi terbaik, ya, ketika kita meninggalkan dunia ini. Akan senantiasa berhati-hati dalam hidup dan berjuang, karena tidak boleh masuk kategori bunuh diri, ya. Tidak boleh berani babi, maksudnya berani tanpa perhitungan, ya. Ini khawatirnya nanti bisa masuk kategori bunuh diri yang diharamkan. Tidak takut mengambil resiko dalam perjuangan yang menuntut kita untuk menegakkan agama Allah SWT. Ya. Jadi kalau kita memahami mati itu semata-mata dari Allah, kita tidak takut untuk mengambil resiko dalam memperjuangkan agama Allah itu. Karena memang resiko itu pasti ada setiap pilihan yang kita ambil. Nah, kemudian juga tidak mudah bersedih atau tidak putus asa kalau kemudian ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, oleh saudara, oleh teman dekat kita, mungkin oleh orang yang paling kita cintai misalnya. Karena apa? Karena memahami bahwa semua pasti akan mengalami kematian. Ya, kita hanya menunggu waktu. Ya. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal-bekal yang akan kita bawa menghadap Allah, dan bekal terbaik itu adalah ketakwaan, ya, ketaatan kita kepada Allah. Bekal terbaik yang bisa kita bawa menghadap Allah nanti tidak lain adalah amal soleh. Nah, kemudian harusnya kita senantiasa bercita-cita untuk mati syahid. Ya, mati syahid ini adalah mati dalam kondisi terbaik, ya, ketika memperjuangkan agama Allah. Ya. Kalau bisa syahid dunia wal akhirat. Jadi syahid ketika berperang di jalan Allah, tidak kemudian dilaksanakan fardu kifayahnya, tapi nanti akan masuk surga seperti kilat yang menyambar. Jadi kalau orang yang mati syahid itu, dia nanti masuk surga seperti kilat yang menyambar. Langsung kemudian masuk surga, ya, ketika meniti siratal mustaqim. Ya, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waduh, mantap materi hari ini. Soal kematian. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke semuanya, saya agak ya inilah ya. Sangat ya, untuk diri saya sendiri harus benar-benar saya berubah ini. Oke ya bapak-bapak semuanya, ini sangat bermanfaat ilmu hari ini. Kita buka ya diskusi tanya jawab, silakan yang mau bertanya tentang persoalan kematian ini. Banyak kita waktunya ada lebih kurang berapa nih? 25 menit lah. Saya gini, saya dulu buka bapak-bapak ya kalau belum ada bertanya ya. Assalamualaikum Ustaz. Kan banyak tadi yang Ustaz bilang, banyak orang kadang ya orang-orang ini kadang di luar sana banyak gini dia berpikir. Saya ini udah berobat katanya. Ini Ustaz bilang udah berobat, udah kesana kemari, udah semua lah. Tapi kok misalnya kadang nggak mati-mati, kadang kok nggak sembuh-sembuh, cemana ini? Kan ada dia kadang terbesit di hati seperti itu saja. Kadang kayak mengeluh. Nah, maksud saya gini, apakah memang dia tidak memahami persoalan kematian itu sampai dia kadang mengeluh, sudah kayak putus asa lah, sampai dia mungkin terucap, ya Allah, kalau memang awak mati ini udah cabut aja lah biar awak mati sekalian. Ada gitu Ustaz, orang ngomong saya itu mana Ustaz? Kira Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ya, sebenarnya ini salah dalam memahami penyakit tadi. Ketika menganggap bahwa penyakit itu diberikan kepadanya karena Allah tidak sayang kepadanya. Jadi kalau kita mau memahami secara benar, di dalam hadis itu disebutkan bahwa bagi orang-orang mukmin itu tidak akan dicabut nyawanya sebelum semua dosa-dosanya, kejahatannya itu dibalas oleh Allah SWT. Nah, bagaimana Allah membalas dosa-dosa yang kita perbuat atau maksiat yang dulu kita perbuat? Yang pertama, dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Itu adalah kifarat atau penembus dari dosa-dosa yang kita perbuat. Yang kedua, dengan penyakit yang Allah berikan. Semakin berat penyakit yang Allah berikan kepada kita, harus kita pahami, makin banyak dosa yang gugur ketika kita ridho terhadap apa yang Allah tentukan. Tapi tentunya kita harus juga berupaya untuk sembuh dengan berobat. Dan berobatnya juga harus berobat benar. Jangan berobat, misalnya dia sakit, menggigit, obatnya disembur. Sakit, pusing kepala, dan lainnya, sembur juga. Apapun penyakitnya, obatnya sembur juga. Nah, ini yang harus juga kita pahami, berobat itu adalah wilayah yang kita kuasai. Maka pilihlah obat yang paling manjur. Maka pilihlah obat yang sudah terbukti dapat memberikan kesembuhan. Artinya namanya juga ikhtiar. Ikhtiar itu harus tepat jalannya. Kalau misalnya kita mau jadi dokter, ikhtiarnya kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Jangan ikhtiarnya di Fakultas Sastra. Itu tidak ikhtiar namanya. Nah, makanya ikhtiar yang kita lakukan ketika kita sakit adalah berobat dengan obat yang benar, dengan tempat yang benar. Tapi yang harus juga kita yakini dan pahami bahwa sakit yang Allah berikan itu menggugurkan semua dosa-dosa kita. Jadi di dalam hadis disebutkan, kalau seandainya seorang mukmin itu belum habis dosa-dosanya, dari amal perbuatan yang dia lakukan, maka Allah akan menghapus dosanya dengan cara kesulitan ketika dia menghadapi sakaratul maut.
Jadi kalau semua dosa kita itu masih ada yang tersisa, nanti Allah berikan kifarat itu dengan sulitnya kita ketika menghadapi sakaratul, ketika menghadapi kematian. Harapannya apa? Bukan Allah tidak sayang, bukan. Tapi harapannya nanti ketika Allah sudah balaskan semua, sudah Allah gugurkan semua dosa kita, ketika kita menghadap Allah itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Subhanallah. Jadi kita harus, walaupun sakit, tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Harus berbaik sangka kepada Allah. Maha baiknya Allah, ya. Maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kita umat Rasulullah SAW, kepada kita umat Islam. Ya, bahwa Allah akan membalas semua kejahatan yang kita lakukan. Sampai kalau masih ada yang tersisa ketika sakaratul maut itu kemudian Allah berikan, ya, dengan beratnya ketika kita menghadapi kematian. Tapi bagi orang-orang kafir, Allah itu tidak mencabut nyawanya kecuali semua kebaikannya Allah balas. Allah balas kebaikan bagi orang-orang kafir. Termasuk kalau misalnya masih ada kebaikannya, dimudahkan dia ketika mati, ketika sakaratul maut. Supaya apa? Supaya nanti tidak lagi ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam nerakanya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa sakit itu rahmat sebenarnya. Sakit itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki. Kalau seandainya kita bisa memahami secara benar terkait dengan sakit yang kita derita misalnya, maka kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah, malah kemudian bersyukur. Ya Allah memberikan itu, ya, karena Allah sudah memberikan kifarat, memberikan balasan bagi dosa-dosa yang kita perbuat selama kita di dunia. Hingga ketika kita di akhirat, bersih tanpa dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, jadi kalau memahami penyakit ini benar, insya Allah kita akan ridho, kita akan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa bersyukur. Dalam kondisi sulit bersyukur, dalam kondisi baik diberikan nikmat juga harusnya bersyukur. Ya mungkin itu Bang. Allah. Masya Allah, syukur Ustaz. Nah, begitu Bapak ya, jadi jangan suka mengeluh kita sakit. Itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita ternyata, Masya Allah. Jadi kita harus bersabar. Jangan nanti sedikit, udahlah mati aku aja aku ya Allah. Salah itu saya. Ya salah. Jadi tidak boleh mengangankan kematian, iya, karena kesulitan hidup. Jadi yang dibolehkan itu mengangankan kematian adalah ingin bertemu dengan Allah. Itu boleh. Iya, tapi kalau yang lain, karena kesulitan hidup, karena penyakit, tidak boleh kita mengangankan kematian. Iya, oke Ustaz. Syukur Ustaz ya. Baik, silakan masuk berikutnya yang mau bertanya. Sangat mantap materi hari ini. Sesuai juga dengan hadis Rasul itu, walau tertusuk duri pun tubuh kita ini adalah untuk menghapuskan dosa kita. Alhamdulillah. Ya. Mantap. Kecil-kecilnya. Iya Pak. Betul Pak Mantonan. Nah, jadi semua kesulitan yang Allah berikan itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita buat. Iya, oke. Baik, ya ayo silakan Bapak-bapak yang mau diskusi kita sharing-sharing silakan. Masih punya waktu kita. Mantap ini materinya. Memang kalau kita nggak memahami yang apa tentang al-asbab tadi sama al-hal, bahaya kita. Tapi kalau sudah tadi udah Ustaz apa kasih apa ilmunya, alhamdulillah semakin tercerahkan kita Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semakin kuatlah iman-iman Ustaz. Iya, amin kawan-kawan Pak yang orang mengalami sakit berarti Ustaz. Ya. Berarti dia berzikir mengenang dosa-dosanya kan gitu Ustaz. Agar terhapusnya nantinya. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Jadi Ustaz, kalau seumpama terjadi seperti ini Ustaz, kematian itu adalah apa tadi Ustaz? Sudahlah tahu di situ ada tadi peperangan atau yang dibilang kalau sekarang yang lebih banyak bukan peperangan Ustaz ya, demon-demon Ustaz. Udahlah orang di depannya sana megang senjata gelewang panjang-panjang. Kalau nggak mati nggak dimatikan Allah nggak mungkin mati katanya.
Pasti dia maju aja dia Ustaz, tanpa strategi bawa pedang satu aja kan, seolah-olah kayak bunuh diri juga Ustaz. Bukankah seperti itu? Setelah salah satu saya baca itu kan ada sahabat Rasul juga Ustaz, yang nggak sabar dia dibuangnya korbannya langsung lari, bertempur ke tengah-tengah tanpa strategi. Apakah itu namanya nggak nanti bunuh diri Ustaz? Demikian Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan kondisi sahabat yang makan kurma itu ketika jihad fisabilillah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang akan aku dapatkan ketika aku mati di dalam medan pertempuran ini?" Rasul katakan, "Surga." Nah, kemudian dia mengatakan, "Kayaknya terlalu lama. Aku ingin mendapatkannya." Jadi, tergantung niat dia ketika kemudian melakukan. Makanya syahid itu ada 3. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, dan syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat tadi, dia tidak dikafani, tidak dimandikan, dia langsung dikuburkan pada saat itu dengan pakaian-pakaian yang saat dia meninggal. Karena apa? Karena nanti pakaiannya itu akan menjadi saksi bahwa dia wafat, meninggal dunia ketika jihad fisabilillah, ketika berperang di jalan Allah. Ada yang syahid akhirat, ya, artinya tetap fardu kifayahnya dilaksanakan, ya, tapi dia dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Siapa itu? Misalnya orang yang meninggal ketika sakit perut, atau ketika meninggal dunia dia kena wabah penyakit kayak kemarin itu ada yang meninggal COVID misalnya, itu syahid akhirat. Kalau dia sabar kan, kalau dia menerima kontak. Nah, yang ketiga ada syahid dunia. Dia berperang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Karena ingin dibilang pemberani, karena ingin dibilang pahlawan dan nah, dia tidak dikafani, tidak dimandikan, tapi dikebumikan sebagaimana orang yang mati syahid, tetapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan surga, tapi mendapatkan neraka karena salah dalam niat. Nah, termasuk tadi, bolehkah kemudian kita melakukan koreksi kepada penguasa, ya? Dimana kalau kita lihat banyak sekali kesalahan-kesalahan atau kebijakan-kebijakan yang diambil, yang itu ternyata merugikan rakyat. Maka bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan pendapat ini? Ya, apakah kemudian dengan sembunyi-sembunyi atau dengan berdua empat mata? Ya silakan kalau bisa. Tetapi tidak dilarang kalau kita menyampaikan kebenaran itu secara terang-terangan kepada penguasa. Dan ini yang dilakukan dulu oleh para sahabat. Banyak para sahabat itu yang kemudian terang-terangan mengkoreksi penguasanya. Ya, misalnya peristiwa ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah. Dia mengatakan, aku khawatir karena sikapku yang keras, sikapku yang tegas itu tidak ada yang berani mengkoreksiku. Apa kata? Kemudian datang seorang pemuda, apa katanya? Aku yang akan meluruskanmu, wahai Amirul Mukminin, dengan pedang. Nah, artinya muhasabah atau menasihati penguasa itu adalah satu perkara yang tinggi nilainya di dalam Islam. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan seorang laki-laki yang ketika dia menasihati penguasa, maka penguasa itu membunuhnya karena nasihat yang dia berikan. Jadi kalaupun kemudian penguasa akhirnya memberikan hal-hal ya yang menyulitkan kita, bahkan sampai membunuh kita ketika kita menasihatinya, itu dihitung sebagai penghulu para syuhada. Nah, jadi makanya saya katakan, ya, niatnya itu harus benar, bukan untuk supaya dikatakan pemberani, bukan supaya dikatakan pahlawan, bukan. Tetapi ketika kita menasihati pemerintah, mengoreksi pemerintah, ya, juga tidak boleh dengan kekerasan.
Tidak boleh dengan kekerasan. Para sahabat itu semua mengoreksi penguasa itu ya dengan lisan mereka. Nasihat itu kan dengan lisan. Nah makanya dengan dakwah itu aktivitas yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya ini di hadapan kita memang sudah ada tank, ya, sudah ada senjata laras panjang lengkap dengan baret-baretnya, ya, kemudian menghalangi dakwah. Nah yang seperti ini memang tidak bisa dilawan dengan dakwah. Disinilah pentingnya kalau dalam Islam itu jihad fisabilillah. Kalau ada penghalang fisik berupa tentara, berupa peralatan perang, ya jangan kita hadapi dengan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, ya mungkin sudah ditembak terus gitu. Nah kalau menghadapi seperti ini, maka harusnya apple to apple. Tidak bisa dakwah itu menghadapi kekuatan senjata. Ya. Nah kalau sudah kekuatan senjata, ya kita tidak bisa menghadapinya kecuali juga dengan kekuatan senjata. Nah tapi kalau misalnya ya kita itu mau menyampaikan muhasabah kepada para penguasa, kemudian dihadapi oleh penguasa secara brutal misalnya, padahal kita tidak melakukan aktivitas itu dengan bawa senjata, ya nggak ada kita yang kemudian ketika menyampaikan pendapat itu bawa senjata, nggak ada. Tapi kemudian dihadapi oleh penguasa yang dolim misalnya dengan senjata, nah insya Allah kalau niatnya benar, yang dilakukan itu untuk menasihati penguasa, tapi kemudian penguasa itu tidak terima dengan kritik yang diberikan, kemudian menggunakan kekerasan menghadap kita dan wafat, insya Allah itu matinya mati, walaupun bukan syahid dunia bin, tapi insya Allah kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala Hamzah bin Abdul Muthalib, sebagaimana hadis Rasulullah. Ya mungkin itu ya. Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk menasihati penguasa, karena memang itu Allah yang perintah. Sambil berubah nih Ustaz ya, niatnya jangan sampai salah nih Ustaz ya. Ya, itu ya jangan nanti kita demo soal, nah biar aku jadi inilah bahaya kita salah niat, percuma kita mati sia-sia, mati konyol. Makanya jangan salah niat. Salah niat Ustaz ya. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan lagi. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita di sini mati syahid di akhirat nantinya. Amin. Memang ada lagi jihad perang ya. Mati syahid di akhirat yang diterima oleh Allah. Husnul khotimahnya. Amin. Ya silakan lah Bapak-bapak, masih satu pertanyaan lagi silakan ya. Satu pertanyaan masih bisa lah. Ya pokoknya intinya jangan salah niat kita ya. Jangan sok-sokan kita mau kayak pamer-pameran, aku aja lah. Mati konyol kita. Oh ya, berarti Ustaz, menurut seperti yang tadi Ustaz, orang-orang kafir apabila ia berbuat baik-baik itu selalu di dunia ini dibalas karena Allah dengan kebaikan juga di dunia ini. Berarti makanya kita lihat hidupnya makin tenang. Terkadang matinya kok senyum banget ini gitu. Emang terkadang nggak mikir Ustaz, apa ajaran mereka ini benar? Apa enggak gitu juga terkadang Ustaz? Mikir Ustaz. Ya. Jadi di dalam hadis itu ya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi ada satu kitab ensiklopedi kematian, itu karangan Imam Al-Qurtubi. Itu disebutkan bahwa orang-orang kafir itu semua kebaikannya akan dibalas Allah di dunia. Tadi dengan kemudahan, dengan rezeki dan seterusnya. Tapi kalau masih tersisa kebaikannya, maka dimudahkan Allah matinya. Kayak begitu. Jadi sudah dibalas semuanya, sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah tidak lagi ada alasan yang bisa menghindarkan dia dari nerakanya Allah. Iya Ustaz, seperti ada saya saksikan itu Ustaz. Memang dia tergolong baiklah, sahabat saya, kawan saya juga itu Ustaz. Jadi
Akhirnya matinya terakhir itu dia melerai anjingnya yang sedang berkelahi, tersandel kakinya, meninggal, tersenyum pula katanya Ustaz. Jadi ini bagaimana sehingga harta warisannya tak ada yang habis untuk berobatnya begitu Ustaz. Hebat juga orang-orang ini, Ustaz. Ternyata setelah pengajian ini memang yang kafir nggak akan pernah benar gitu. Soalnya kan awak pikir tadi benar Ustaz sebelum dapat kajian ini. Demikian Ustaz. Terima kasih. Seolah-olah kalau kita umat Islam itu diberikan penyakit, diberikan kesulitan, diberikan kesulitan bahkan ketika sakaratul mautnya, seolah-olah orang itu tidak sayang. Iya Ustaz. Penampakan kita manusia. Kemudian kita lihat orang-orang kafir, hartanya banyak, maksiatnya terus misalnya kan. Hartanya banyak, kedudukannya tinggi. Kemudian ketika matinya seolah-olah enak, ringan gitu. Bahkan mungkin bisa tersenyum kan. Nah bisa jadi ya itu tadi Allah cukupkan semua balasan bagi kebaikannya ketika di dunia. Nanti ketika di akhirat tidak ada alasan baginya untuk menghalanginya. Nah sebaliknya kita umat Islam, kaum muslimin, kesulitan itu semua adalah kifarat bagi dosa-dosa yang kita. Kalau masih ada tersisa dosa itu, maka ketika sakaratul maut lah Allah berikan kifarat. Allah sulitkan kita ketika sakaratul maut bukan karena tidak sayang, ya bukan karena tidak ridho kepada kita, justru karena sayangnya Allah. Allah ingin ketika kita nanti bertemu dengannya seperti bayi yang baru dilahirkan itu. Semua dosa itu sudah Allah balaskan ketika hidup di dunia. Nah, begitu pahami ya menurut Imam Al-Qurtubi. Ya Ustaz, semoga hampir nggak ada tersisa lagi hartanya demi untuk berobat. Akhirnya meninggal juga Ustaz. Jadi biar nggak ada lagi nanti untuk dihisap hartanya tadi Ustaz. Iya benar juga Ustaz. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Harus berbaik sangka terus. Alhamdulillah. Kata kuncinya itu dia Pak Mentendang, harus berbaik sangka kepada Allah. Misalnya dikasih cobaan saja. Bahwa berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka. Itu harganya surga. Orang yang ketika wafatnya itu berbaik sangka kepada Allah, balasannya surga. Nah, makanya dianjurkan kepada kita ketika ada saudara kita yang akan meninggal dunia, kalau kita lihat ini kayaknya sudah enggak lama, maka sampaikan kepadanya yang baik-baik dari semua apa yang dia lakukan hingga dia berbaik sangka kepada Allah. Sampaikan Bapak itu orang baik, banyak pahala-pahala yang akan Bapak dapat. Insya Allah Bapak itu adalah karena selama hidup Bapak berbuat baik, banyak orang-orang yang menerima kebaikan Bapak. Nah, sehingga apa? Dia berbaik sangka kepada Allah sebelum wafat. Itu bagus. Jangan sebaliknya ketika kita melihat orang yang mau meninggal datang, Bapak, tobat Pak cepat. Banyak kali dosa Bapak. Neraka bagian Bapak nanti. Langsung dia meninggal saja. Langsung dia meninggal hari itu juga. Jadi bagi orang yang mau meninggal diberikan kebaikan-kebaikan itu supaya muncul muncul husnuzonnya kepada Allah, muncul berbaik sangkanya kepada Allah. Tapi kalau orang yang hidup itu memang harus ditakuti. Artinya bahwa dia jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Beratnya azab Allah itu. Tapi beda kalau misalnya orang yang lagi sakaratul maut. Harus diberikan kebaikan-kebaikan, tenangkan, harus diberikan semangat ya, bahwa dia pasti akan menjadi penghuni surga karena kebaikan-kebaikannya. Karena kata ulama supaya muncul tadi baik sangkanya kepada Allah. Nah dengan baik sangkanya itu nanti Allah berikan surga kepadanya. Baik sangka. Ini kadang kita jenguk orang sakit kita ngomel. Itu apa? Bapak masih muda nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau ke masjid. Bapak pun jogal dikasih tahu nakal, ada tambah dia mati langsung itu. Iya, makanya udah sakit gitu jangan digituin. Langsung dia baik-baikin cengap-cengap ya. Iya.
Tapi sebagai sharing Ustaz, kayaknya kalau menurut orang sakit ini lebih baik kayaknya satu kita ingatkan bersedekah aja Ustaz. Karena aku lihat jarang orang bersedekah saat terbaring Ustaz. Karena nggak salah kalau dia lewat tangan kita, inilah kau sampaikanlah, kau carikan anak yatim atau siapa gitu. Woi, mantap. Itu bagus Ustaz. Karena bersedekah itu menghilangkan penyakit, menyembuhkan penyakit apa. Sementara ada yang dibilangnya tadi Ustaz, hidupkan aku sebentar agar aku bersedekah. Hanya sedekah yang bisa Ustaz. Berarti itu bagus juga Ustaz. Kalau orang yang sakit tersebut suruh sedekahin. Karena kebanyakan orang yang sakit mengharapkan bawaan banyak bawaannya pula Ustaz. Jadi kan jadi masalah. Ya. Balik sekali Ustaz. Dinasihati untuk sedekah Ustaz. Tapi pelan-pelan Pak Haji tidak marah pula. Cuma memang sedekah itu jangan pada saat sakit aja. Ya sudah. Baik dalam kondisi sempit maupun lapang. Sedekah itu harus tetap dijalankan. Nah, yang harus diperhatikan, yang pertama, sedekah itu adalah kelebihan. Jadi yang paling utama itu kan, kalau di dalam Islam, kategori sedekah itu kan ada dua. Ada namanya sedekah wajib, ada namanya sedekah sunnah. Sedekah wajib itu apa? Nafkah dan zakat. Ini wajib. Maka dahulukan ini dulu. Jangan kita sedekah bangun masjid di mana-mana, tapi dua ini nggak dijalankan, zakat dan nafkah. Ini wajib, terutama bagi seorang laki-laki, seorang suami. Jadi yang wajib dia lakukan itu ini dulu. Kalau memang sudah cukup haul dan nisabnya, keluarkan zakat 2,5% dari harga kita. Ini lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kita bangun masjid yang hukumnya itu. Ini yang harus dipahami. Ya. Yang kedua, nafkah. Ini lebih besar pahalanya daripada kita sedekah. Ya, sedekah sunnah. Nafkah kepada siapa? Maka di dalam hadis itu disebutkan tangan orang yang memberikan nafkah itu lebih tinggi. Ya. Jadi dahulukanlah, kata Rasul, orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya. Siapa? Anak dan istri. Jadi bagi seorang suami yang pertama kali harus diberikan nafkah itu adalah istri dan anak-anaknya. Setelah itu ada kelebihan, berikan ibunya. Setelah itu ada kelebihan ayah. Setelah itu ada kelebihan saudara perempuannya. Setelah itu kata Rasul yang paling dekat denganmu, yang lebih dekat denganmu. Begitu. Nah, jadi kalau sedekah itu memang ada prioritas. Yang pertama yang harus kita pahami prioritasnya setelah kewajiban zakat kita tunaikan, kewajiban nafkah kita tunaikan. Ya. Kepada siapa lagi kita yang harus bersedekah? Pertama ibu. Perempuan. Ibu pertama. Yang kedua ayah. Terusnya saudara perempuan. Kemudian saudara laki-laki. Kemudian orang yang paling dekat dengan kita. Bisa tetangga, bisa kawan satu jamaah, bisa soulmate, ya, atau teman perjuangan dan begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya begitu ya Pak Montondang ya. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Panjang itu kalau dibahas terus. Mantap. Ya, karena udah jam 7:03, insya Allah kita sambung lagi di Jumat depan ya. Ini udah berubah ya Bapak ya. Jadi setiap hari Kamis Ustaz Yusron, setiap hari Jumat Ustaz Sidik ya. Nah, gitu ya. Oke. Tapi pertanyaan juga Ustaz. Kalau hari Kamis kemarin kan habis jam 7 boleh memanjang. Kalau hari Jumat masih boleh memanjang Ustaz? Insya Allah masih. Alhamdulillah. Ini Ustaz pengusaha gitu dia. Baik ya, Bapak saya akan Ustaz di situ Ustaz. Insya Allah kita sambung lagi. Ya, terima kasih Bang Pakar. Para Ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa sejenak kepada Allah. Mudah-mudahan dengan majelis ini kita jadi wasilah. Allah mudahkan semua aktivitas kita hari ini dan Allah berikan hasil yang terbaik. Tsumma ala hadinya
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحكيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan majelis ilmu kami pagi ini majelis ilmu yang Engkau berkati. Amin ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar adanya dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Amin. Dan tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah adanya. Amin. Dan beri kami kekuatan untuk meninggalkan. Amin. Hanya kepadamu ya Rabb kami menyembahnya, kepadamu kami mohon pertolongan karena kami yakin ya Allah Engkau sebaik-baik penolong bagi kami. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami ini untuk istiqamah jalan sama menunggu hingga akhir kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anugerah kepada kami istri solehat, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleh, dan jadikan keluarga kami ya Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya Allah, curahkan kepada kami rezeki yang banyak lagi seandainya rezeki itu jauh ya Allah, dekatkan. Seandainya rezeki kami itu sulit, mudahkan ya Allah. Seandainya rezeki kami itu masih tergantung di langit, turunkan ya Rabb. Seandainya rezeki kami itu masih terkubur di bumi, keluarkan ya Allah. Seandainya rezeki kami itu sedikit cukup sebagai memberi kepada siapa yang sakit. Seandainya pagi ya Allah ada di antara yang sakit, entah penyakit ya Allah, sehingga yang menyembuhkan sekarang. Amin. Seandainya pagi ini ada di antara yang sedang kesulitan, yang sedang terlilit hutang, mudahkan bagi ya Allah untuk kami. Sesungguhnya Engkau yang memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, Ustaz atas ilmu matematik yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya Ustaz. Amin. Dan juga semoga ya bapak-bapak semuanya, apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Pak Ustaz. Ya, Ya Ustaz. Ustaz. Ya Ustaz. Oke semuanya, kita besok libur 2 hari 1 minggu, Sabtu dan Ahad ya, insya Allah sambung lagi di hari Senin ya. Selamat beraktivitas, banyak-banyak hari ini berselawat ya, karena hari Jumat banyak bersalawat pada Nabi kita ya. Salam sukses, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.